Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, senang sekali hari ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, Pastor Ayin. Puji Tuhan, beberapa waktu lamanya juga saya belum sempat membuat video yang terbaru. Dan hari ini saya telah menyiapkan beberapa topik atau satu topik yang bertema tentang mengenali Tuhanmu dengan benar dalam 4 sesi. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa saya ingin mengangkat tema seperti ini, mengenali Tuhan dengan benar? Sebab banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, yang sudah melayani Tuhan, tapi tidak terlalu mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga begitu gampangnya orang meninggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak perempuan gampang meninggalkan Tuhan Yesus karena beda agama, sang pacar beda agama, dan dia begitu gampangnya, oke, aku ikut kamu, ikut agama kamu. Karena apa? Dasar pemahaman firman itu tidak benar, tidak kuat. Karena itu dia gampang sekali untuk meninggalkan agama atau meninggalkan Tuhan Yesus yang dia sembah. Dia anggap itu bukan sesuatu yang terlalu mahal atau sesuatu yang terlalu sulit untuk ditinggalkan. Tetapi kalau orang mengenal Tuhan secara baik dan benar, orang sudah mengenal Yesus secara benar, orang sudah mengenal Alkitab secara benar, maka dia akan sulit untuk meninggalkan Tuhan Yesus dengan cara bagaimanapun. Tidak akan mungkin. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar firman Tuhan. Belajar sama-sama kebenaran firman ini agar kita semua dapat mengerti, kita benar-benar memahami tentang Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Jadi orang tua harus mengenal, kemudian orang tua mengajarkan kepada anak-anak, kepada si isi rumahnya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi hari ini saya mengangkat sebuah tema, kenali Tuhan dengan benar, dalam sesi yang pertama. Bagaimana caranya kita bisa mengenali Tuhan dengan benar? Yang pertama, tentu kita harus mengenalinya dari perspektif atau sudut pandang teks-teks Alkitab yang faktual, ya, yang fakta dan aktual, yang terpercaya, yang tidak dapat digoyahkan. Yang kedua, mengenali Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kadang-kadang kita harus menyingkirkan logika kita, sebab ada bagian-bagian yang tidak dapat kita terima dengan logika. Mengapa? Sebab Allah kita itu tidak dapat dibatasi oleh pikiran-pikiran kita yang dangkal, dan tidak dapat dibatasi juga oleh ruang dan waktu. Sebab itu cuma salah satu saja yang mendapat predikat, ya. Sebab itu Allah cuma salah satu atau Allah saja yang mendapat predikat maha. Kata maha itu hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Jadi kata maha itu menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menjangkau atau menyamainya. Manusia tidak layak mendapat predikat kata maha itu. Artinya kata maha berarti di atas segala-galanya. Kata maha itu di atas segala-galanya. Maha itu artinya di atas segala-galanya, melampaui segala-galanya. Oke. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajarkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup ini dan hidup yang akan datang. Itu tertulis dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Jadi Alkitab itu ditulis untuk mengajarkan kita tentang hal-hal akan hidup ini, bagaimana kita hidup, dan tentang hidup yang akan datang. Jadi dia mengajarkan kita ada dua hal. Hidup secara jasmani, hidup kita yang hari ini, dan hidup secara rohani, spiritual.
Yang kedua, menyatakan setiap kesalahan dan kekurangan kita. Kita manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang menghakimi manusia lain. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh menghakimi. Jangan kamu saling menghakimi. Sebab penghakiman itu adalah hak Tuhan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang buruk. Tuhan tahu bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kelakuan-kelakuan yang buruk. Karena itu harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Caranya kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Yang keempat, tujuan dari semua itu agar mendidik kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Jadi kalau kita mengenali Tuhan dengan benar, pasti kita baca firman dong. Pasti kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tidak hanya mengenali dari perspektif sudut pandang kita yang pendek ini, tapi kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Oke. Kemudian berikutnya, kita harus membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam dengan tujuan agar kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan tulisan yang ada di dalam firman itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah berdoa secara terus-menerus, meminta hikmat daripada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang kita pelajari. Oke, yang keenam, minta pimpinan Roh Kudus agar Dia mengajarkan kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah itu sendiri. Kemudian berikutnya, tidak terbatas kemungkinan kita juga harus mempelajari buku-buku rohani dan buku-buku tafsiran atau tafsiran-tafsiran Alkitab yang bagus yang ditulis oleh penulis yang terpercaya atau dari sumber yang terpercaya dan sudah dikenal secara umum. Karena banyak penulis-penulis yang justru menyesatkan orang melalui penulisannya itu. Sebab si penulis itu tidak memiliki kemampuan menggali firman atau Alkitab itu secara baik dan benar. Sehingga apa yang disampaikan itu berbeda dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, ini juga perlu diperhatikan dan harus hati-hati. Ya. Oke. Kita memulai dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Saya menggunakan kata Allah di situ dengan kata Yahweh. Yahweh. YHWH. Pada mulanya Allah, pada mulanya Yahweh menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bumi ini masih kosong. Masih gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan roh Yahweh yang tadi, Yahweh yang di atas tadi pada mulanya adalah Yahweh. Kemudian yang berikutnya adalah roh Yahweh melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian berikutnya berfirmanlah Yahweh, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kita harus melihat ini secara utuh. Jangan kita memisah-misahkan bahwa pada mulanya Yahweh yang berfirman, kemudian roh Yahweh itu melayang-layang di atas permukaan air. Karena apa? Bumi masih belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan gelap gulita menutupi samudera raya. Sehingga roh Yahweh itu dia belum bisa menguasai di seluruh samudera raya. Dia masih melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa? Karena Yahweh itu adalah roh. Allah itu adalah, kita mengenal Dia sebagai Allah yang kita kenal di dalam roh. Jadi Yahweh itu ada yang menciptakan segalanya, kemudian rohnya Yahweh itu melayang-layang di atas permukaan air, kemudian Yahweh itu sendiri berfirman. Nah, dari sini kita harus perhatikan bahwa pada catatan ini, pada tulisan ini, mungkin orang berpikir bahwa ini
mengajarkan tentang 3 pribadi. Nah, saya ingin sampaikan dengan tegas, harus dipelajari dengan baik setiap tulisan. Sekalipun mungkin pada awal gereja mula-mula, bapak-bapak gereja, mulai dari abad kedua sampai seterusnya, sampai pada ketika bapak-bapak gereja memulai sidang yang pertama, Konsili Nisea pada tahun 325, mereka juga memutuskan untuk menggunakan teologi atau doktrin Trinitas. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ayat-ayat yang ditulis di sini tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Bukan ada 3 pribadi di situ. Sorry, sekali lagi sorry. Tidak ada makna 3 pribadi di situ. Di sini hanya pribadi satu, yaitu Yahweh, rohnya Yahweh, kemudian Yahweh berfirman. Oke? Nah, kita perhatikan, mungkin ada yang menyangga atau ada yang mengoreksi bahwa lalu kenapa firman-Nya itu datang ke dalam dunia menjadi manusia? Nah, oke, itu lain lagi. Firman-Nya Allah itu memang datang ke dalam dunia menjadi manusia, karena Allah tidak dapat turun sendiri ke dalam dunia karena manusia tidak dapat melihat Dia. Kenapa? Sebab Dia, Allah itu adalah roh. Oke, itu satu pelajaran tersendiri, kita tidak membahas di situ. Saya akan membahas secara khusus mengenali Allahmu, mengenali Tuhan secara benar. Kemudian dalam teks, nah kita perhatikan dalam teks ini, jangan kita memungkiri bahwa bukan berarti Allah itu mengatakan Allah itu Esa, lalu Allah itu cuman Esa tunggal. Ya, ini tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa bukan berarti Allah itu Esa tunggal. Tetapi Allah yang satu, Esa itu tidak terbatas. Tidak terbatas artinya dia bisa ada di mana saja. Dia bisa hadir di mana saja. Bahkan di seluruh muka bumi ini Allah hadir di situ. Melalui apa? Rohnya. Dia Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada poin yang kedua tadi. Jadi kita tidak bisa memikirkan Allah itu dengan logika. Dengan kita membatasi Allah itu dengan ruang dan waktu kita. Apalagi kita membatasi Allah itu dengan 3 pribadi, itu sesuatu yang keliru. Sekalipun mohon maaf bapak-bapak gereja telah mencetuskan itu, kemudian mereka keluarkan itu dalam satu butir yang disebut dengan butir doktrin Trinitas. Oke, saya sedang tidak membahas doktrin Trinitas. Saya hanya mengajarkan kita untuk kita belajar Alkitab secara baik dan benar. Oke? Supaya orang harus mengenali siapa Yesus itu. Intinya di sini, orang harus kenali siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Sebab dalam Alkitab ditulis dengan jelas, nanti saya akan menjelaskan satu pelajaran yang penting, satu pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran tentang siapakah penyesat itu menurut Alkitab. Jadi jangan kita anggap semua orang itu penyesat. Ya. Orang sedikit mengajarkan sesuatu yang berbeda dari perspektif yang kita terima, dari apa yang kita terima, dari pengetahuan hikmat yang kita terima, ya. Lalu kita langsung menuduh dia sebagai penyesat. Itu tidak boleh. Kita bukan Tuhan yang pantas menghakimi orang. Tidak boleh. Ya. Jadi Anda yang suka menghakimi orang, saya kira Anda mulai berhenti hari ini, bertobat hari ini. Jangan pernah menghakimi seseorang, sebab Anda tidak punya hak, diberikan hak mandat oleh Tuhan untuk menjadi hakim. Oke? Saya ingin sampaikan ini kepada kita bahwa kita harus mengajarkan Alkitab itu secara baik dan benar. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Sema Yisrael, Yehova Elohenu, Yehova Ehad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Jadi dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Jadi sekali lagi, kata Esa di sini artinya kata yang tidak terbatas. Kalau kata Esa berarti kita membatasi Allah itu dengan Esa atau membatasi Allah itu dengan 3 pribadi, maka kita sedang membatasi kekuatan Allah yang pertama kali saya sebut dengan kata Maha tadi. Kenapa dia disebut Maha? Karena dia tidak dapat dibatasi oleh apapun, apalagi dengan pikiran-pikiran kita. Oke? Kita lanjut. Jadi kesimpulannya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27, Allah bukan sedang berbicara kepada kedua pribadi yang lain untuk menciptakan langit dan bumi. Kalau dengan demikian Allah sedang berbicara kepada pribadi, perhatikan baik-baik. Kalau Allah sedang berbicara kepada 2 pribadi yang lain, pribadi Anak atau pribadi Yesus, kemudian pribadi Roh Kudus, maka pasti nanti yang akan menghakimi dunia itu juga ada 3 pribadi. Nah, ini kekeliruan manusia. Kekeliruan teologi yang dibangun atas dasar firman Tuhan, tetapi kemudian menggali dengan perspektif yang keliru, yang berbeda. Ini harus diperhatikan. Masa Allah itu berbicara kepada 2 pribadi yang lain? Ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus. Nah, kita harus memahami ini. Kalau dengan demikian, maka otomatis nanti pada waktu Yesus datang menghakimi, Yesus tidak sendiri. Ada Allah Bapa, mungkin kita anggap dia sebagai memiliki rambut yang putih, jenggot yang panjang. Lalu ada Allah Anak yang terima perintah untuk dia jalankan. Kemudian ada Allah Roh Kudus. Nah, ini juga salah. Sekalipun di dalam firman Tuhan jelas mengatakan begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu keliru. Salah pengucapannya. Jadi yang benar adalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid di situ bukan berbicara di dalam ruang lingkup atau perspektif tentang doktrin. Yesus tidak sedang berbicara mengajarkan tentang doktrin atau doktrin Trinitas kepada murid-murid. Tapi Yesus menyuruh mereka membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, siapa yang berani memperlihatkan ayat firman Tuhan, murid-murid itu membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ketika saya pelajari di seluruh Alkitab, bahkan tidak ada satu murid pun yang membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Kudus. Tetapi mereka membaptis di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, atau di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena murid-murid itu tahu siapa yang menyuruh mereka. Mereka yang mereka kenali, yang juga mereka sebut Tuhan, yang juga mereka sebut Bapa. Karena ketika Thomas bertanya kepada Yesus, Yohanes 14, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Dan kita perhatikan bahwa Yesus sama sekali tidak menunjukkan seorang pribadi yang lain di luar dirinya. Ini harus diperhatikan, harus menjadi catatan. Seandainya kalau Bapa itu beda pribadinya dengan Yesus, pada waktu Thomas bertanya, Yesus menunjukkan bahwa kamu jangan tanya Bapa, karena Bapa itu ada di surga. Tapi pada waktu Thomas bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup.
Karena Yesus mengatakan bahwa aku datang dari Bapa. Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri, tetapi berbicara tentang apa yang Bapa sampaikan kepadaku. Memang dia berbicara tentang mandat yang dia terima dari Bapa. Kenapa dia sampaikan demikian? Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau dia berbicara bahwa dirinya adalah Allah yang datang, Bapa yang sendiri datang, maka otomatis dia akan dirajam dengan batu. Dia akan dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Jadi perlu diperhatikan. Harus diperhatikan ini dengan baik-baik. Allah itu bukan sedang berbicara kepada kedua pribadi yang lain, sebab siapakah kita yang bisa membatasi kemahakuasaan Allah, ketidakterbatasan Allah itu. Dan karena itu dengan jelas dia mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan begini. Beginilah penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Artinya yang menciptakan engkau. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Mohon maaf, di situ kan tidak dituliskan tentang pribadi yang lain di luar dari pribadi Allah. Jadi Yehova sendiri yang menciptakan langit dan bumi, dan Yehova itu sendiri adalah Yesus yang telah menjadi manusia. Karena apa? Karena firman-Nya yang datang ke dalam manusia. Yang firman-Nya yang datang ke dalam dunia. Kemudian benih yang dikandung oleh Maria itu adalah benih dari rohnya Allah sendiri. Karena itu kenapa dia disebut anak? Kenapa dia disebut anak Allah? Sebab benih itu adalah benih dari Allah sendiri. Harus perhatikan ini, saudara. Menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah mendampingi aku? Dan banyak sekali ayat-ayat yang jelas mengatakan bahwa Allah itu Esa, satu, tunggal, tetapi tidak terbatas. Haleluya. Masih banyak sekali ayat-ayatnya. Kalau saya membacakan ayat-ayat itu, tidak cukup waktu untuk kita membaca karena terlalu panjang. Oke, nanti next time, pada sesi yang kedua, saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayat sesuai dengan teks-teks. Bahkan Yesus sendiri mengatakan berulang kali bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, juga di dalam perjanjian yang baru. Jadi saya bukan menentang, sekali lagi mohon maaf, saya tidak sedang menentang doktrin Trinitas. Silakan saudara punya pandangan tentang doktrinmu sendiri. Saya sampaikan ini bukan sebuah doktrin yang lain di luar Alkitab. Dan yang saya sampaikan ini adalah bukan doktrin. Tapi saya sampaikan ini adalah mengenali Tuhan itu dengan baik dan benar. Tidak hanya kita terima dari orang, tidak hanya kita mendengar dari orang, tetapi kita sendiri harus membaca, kita sendiri harus mempelajari dari Alkitab itu sendiri. Kita sendiri harus mempelajari. Saya juga tidak sedang berbicara atau menyerang doktrin Trinitas. Mohon maaf, tidak. Karena saya sendiri pada dasarnya, pada awalnya, saya juga belajar, saya sekolah juga diajarkan tentang doktrin Trinitas. Jadi saya tidak sedang menyerang doktrin Trinitas. Silakan kalau Anda mau mempercayai atau membuat pemahaman di dalam doktrin Trinitasmu sendiri. Tapi jangan sampai kemudian kita bisa terjebak dengan membangun sebuah doktrin Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Karena banyak sekali orang-orang yang vokal, banyak sekali orang-orang yang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, bahkan bukan saja orang-orang di luar, bukan saja orang-orang dalam Kristen, tapi di luar Kristen pun
mereka sedang beramai-ramai mempelajari Alkitab. Karena itu kita harus mempelajari Alkitab itu secara baik dan benar. Kita harus kenali Tuhan kita secara baik dan benar. Oke? Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.